Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Baik Bapak Ibu, siapkan dirimu untuk kita membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di hari ini. Mari kita berdoa. Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami muliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu, mengucap syukur buat kebaikanmu yang engkau nyatakan bagi kami di hari ini. Kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Engkau telah menjaga kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Engkau yang telah mengaruniakan tidur yang baik bagi kami. Saatnya kami akan baca renungkan firman-Mu, mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami. Kiranya firman yang kami dengar bukan untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita membaca di dalam Obaja pasal, ya tentu Obaja cuma satu pasal ya. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat 7. Ini bicara tentang nubuat tentang Edom. Penglihatan Obaja, beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, engkau dihinakan sangat. Ayat 3, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Ayat 4, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 5, jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Ayat 6, betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Ayat 7, sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau memasang jerat terhadap engkau. Tidak ada pengertian padanya. Kita lihat ayat 4, dikatakan begini, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, nama Obaja, penulis kitab ini, Obaja berarti pelayan Allah. Obaja mendapatkan penglihatan dari Tuhan tentang keberadaan bangsa Edom. Obaja mendengar kabar yang dari Tuhan bahwa dia telah mengirim seorang utusan untuk datang ke tengah-tengah bangsa tersebut dengan tujuan untuk memeranginya. Nah, pertanyaannya, mengapa demikian? Edom secara geografis merupakan negeri yang sangat strategis, kuat, terlindung, sehingga bangsa lain tidak mudah menyerangnya. Karena mereka merasa di atas angin begitu ya. Inilah
kemudian bangsa Edom menjadi angkuh. Memang begitu Bapak Ibu ya. Kalau orang merasa di atas angin, pasti akan diikuti dengan keangkuhan. Nah, padahal Allah menentang orang yang angkuh, congkak. Nah, orang-orang Edom sangat membanggakan dirinya dan berpikir tidak akan ada bangsa lain yang mampu menandingi dan mengalahkan mereka. Seperti ada tertulis di ayat 3, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Mereka lupa satu hal, bahwa Allah itu sangat menentang orang yang congkak. Yakobus pasal 4 ayat 6 ya. Allah sangat menentang. Allah menentang orang yang congkak. Suatu bangsa bisa menjadi besar, menjadi kuat dan juga berlimpah dengan kekayaan alam ya, menjadi makmur, sejahtera adalah karena campur tangan Tuhan. Betul nggak? Bila mengandalkan kekuatan sendiri, mustahil hal itu terwujud. Jadi yang berkuasa meninggikan atau mengangkat suatu bangsa adalah Tuhan saja. Pemazmur berkata, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Mazmur 118 ayatnya yang ke-16. Dan dikatakan juga di Mazmur 75 ayat 8, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Begitu juga kehidupan kita Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Keberhasilan, karir yang menanjak, studi yang berhasil, dan harta kekayaan yang melimpah yang kita miliki itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Semua karena Tuhan. Dikatakan bahwa berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi kalau kita berhasil dalam karir ya, berhasil dalam studi, kekayaan kita berlimpah, ingat semua karena Tuhan. Tidak seharusnya kita membanggakan diri dan kemudian menjadi angkuh, congkak. Ingat, di dalam Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jika bukan Tuhan, tidak mungkin kita dapat mempertahankan keadaan kita. Yang kita miliki hari ini, belum tentu esok masih ada. Tanpa Tuhan, kekayaan dan kejayaan dengan sekejap dapat lenyap. 1 Petrus pasal 5 ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Jadi Bapak Ibu, kita diingatkan hari ini bahwa Tuhan Allah itu menentang orang yang congkak. Kiranya kita jangan seperti bangsa Edom yang merasa hebat, ya, merasa kuat, ya, sehingga mereka terjebak pada keangkuhan, kecongkakan, dan kita tahu bahwa kecongkakan itu mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita belajar bahwa segala yang kita miliki semua karena Tuhan. Kita lahir pun kita tidak bawa apa-apa, gigi pun kita tidak bawa. Amin. Nah, kalau hari ini kita punya apa-apa, ya kan, menjadi siapa-siapa, itu semua karena Tuhan. Dan karena itu mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Kiranya kita semua tidak congkak, tidak sombong, tidak angkuh, tetapi selalu memiliki kerendahan hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami diingatkan supaya kami tidak congkak, karena bangsa Edom sekalipun telah diingatkan oleh Obaja, tapi mereka mengabaikan
peringatan Tuhan itu. Dan karena itu Tuhan, Engkau yang menegur bangsa Edom dengan berkata, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun engkau Tuhan akan menurunkan bangsa itu. Terima kasih Tuhan, kiranya segala yang sudah kami raih sampai pada titik ini tetap Tuhan yang kami tinggikan, yang kami puji. Kami tetap berkata semua karena Engkau Tuhan. Kiranya potensi yang ada pada kami akan terus kami lakukan, kami gali untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka hari ini. Semuanya terpelihara, tidak kekurangan. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Ada pemulihan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga orang Kristen dipulihkan, anak-anak punya masa depan dipulihkan, keuangan dipulihkan, usaha bisnis, perdagangan Tuhan pulihkan. Karena itu kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau dan memiliki kerendahan hati di hadapan-Mu. Berkati seluruh sahabat Galilea, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada